Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita selalu aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Muhammad Rizal SHMH. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Di kesempatan yang baik ini saya akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar cukup berat, namun tetapi sebenarnya hal ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkait sengketa waris lintas negara dalam hukum perdata internasional. Di era globalisasi seperti sekarang ini, mobilitas manusia semakin tinggi. Banyak orang yang memilih untuk bekerja maupun menetap atau bahkan menikah di luar negeri. Tidak sedikit pula yang memiliki kewarganegaraan ganda atau setidaknya memiliki harta kekayaan lebih dari satu negara, seperti halnya memiliki rumah ataupun tanah, bahkan bisnis atau saham di luar negeri. Semua ini menunjukkan bahwa kehidupan perdata seseorang tidak lagi terbatas di wilayah satu negara saja. Namun masalah mulai muncul ketika seseorang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu negara dan orang tersebut telah meninggal dunia. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah hukum negara mana yang akan digunakan untuk mengatur warisannya. Apakah hukum negara asalnya atau hukum negara tempat ia tinggal terakhir, atau hukum negara tempat harta itu berada? Lalu pengadilan negara mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi konflik ahli waris? Inilah yang kita kenal sebagai sengketa waris lintas negara. Sengketa ini menjadi kompleks karena setiap negara memiliki sistem hukum yang tidak sama atau memiliki hukum yang berbeda-beda. Ada negara yang menggunakan sistem hukum sipil, atau ada yang menganut common law, ada pula yang menggabungkan hukum nasional dengan hukum agama, ataupun menggabungkannya dengan hukum adat. Perbedaan sistem ini seringkali menimbulkan konflik hukum atau konflik of laws yang menjadi fokus kajian dalam hukum perdata internasional. Dalam praktiknya, sengketa waris lintas negara sering tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tapi juga menyangkut emosi, juga terkait hubungan keluarga ataupun kepentingan ekonomi yang lebih besar. Perbedaan penafsiran hukum dapat menyebabkan pembagian warisan menjadi tidak adil menurut salah satu pihak. Bahkan bisa apa saja berujung pada sengketa yang berkepanjangan, yang menguras waktu, menguras biaya, dan menguras tenaga. Melalui presentasi ini, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sedikit lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa waris dan sengketa waris ini lintas negara dalam konsep hukum perdata internasional. Kami akan membahas konsep dasarnya, unsur-unsur asing yang menyebabkan suatu sengketa waris masuk ke ranah hukum perdata internasional, serta prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam penerapannya.
Selain itu, kami juga ingin menjelaskan bagaimana hukum perdata internasional ini berperan dalam menentukan kewenangan pengadilan serta pilihan hukum, seperti asas kewarganegaraan ataupun asas domisili dan letak harta benda. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan kita dapat melihat bahwa sengketa waris lintas negara tidak bisa hanya diselesaikan dengan melihat satu sistem hukum saja. Jadi topik ini menjadi sangat relevan untuk kita bahas, terutama bagi kita mahasiswa hukum. Di masa depan kita mungkin akan menghadapi atau menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan unsur asing, baik sebagai praktisi hukum, sebagai akademisi, maupun sebagai warga negara yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman mengenai sengketa waris lintas negara menjadi bekal penting bagi kita mahasiswa hukum agar kita tidak hanya memahami hukum secara nasional, tapi juga mampu melihat persoalan hukum dalam konteks internasional. Selain itu, pembahasan ini juga relevan karena meningkatnya jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan warga negara asing yang memiliki aset di Indonesia. Tanpa aturan dan pemahaman yang jelas, sengketa waris lintas negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para ahli waris. Maka dari itu, melalui presentasi ini, dengan ini kami berharap dapat membuka wawasan kita semua mengenai kompleksitas sengketa waris lintas negara, serta kami berharap hal ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran hukum perdata internasional dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi setiap pihak yang terlibat. Demikian kami sampaikan pengantar terkait topik hukum waris lintas negara dalam perspektif hukum perdata internasional. Sekian dan terima kasih. Akan kami lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, kita memasuki pada sesi materi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana atau pengertian dari waris lintas negara itu sendiri. Sengketa waris lintas negara adalah sebuah atau salah satu perselisihan yang terjadi dalam pembagian harta warisan yang mengandung unsur asing, yaitu adanya keterkaitan dengan lebih dari satu negara. Artinya apa? Baik pewaris, ahli waris maupun harta warisan sendiri tidak hanya terhubung dengan satu sistem hukum saja. Terdapat unsur asing dalam sengketa waris lintas negara, yang mana hal ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dan para ahli waris. Misalnya seorang pewaris berkewarganegaraan Indonesia tetapi ahli warisnya berkewarganegaraan asing, ataupun sebaliknya, ahli warisnya berkewarganegaraan Indonesia namun orang tua atau pewarisnya yaitu berkewarganegaraan asing. Dan yang kedua, domisili pewaris yang berada di luar negeri sebelum meninggal dunia. Meskipun kewarganegaraan Indonesia, tetapi ia tinggal terakhir bisa saja berada di negara lain, sehingga hal ini memunculkan pertanyaan mengenai hukum yang berlaku nantinya. Selain itu, unsur asing juga dapat kita lihat dari letak harta warisan yang berada di beberapa negara. Contohnya yaitu tanah ataupun rumah berada di Indonesia, sementara tabungan atau saham ataupun bisnis berada di luar negeri. Faktor lain yang menimbulkan sengketa biasanya adalah masalah perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda.
yang mana hal ini membawa konsekuensi hukum berbeda dalam pembagian warisan. Hal ini dikarenakan akan melibatkan lebih dari satu negara dalam sistem hukum yang berbeda. Sengketa waris lintas negara ini tidak dapat kita selesaikan hanya dengan menggunakan hukum nasional semata atau menggunakan hukum di salah satu negara. Setiap negara memiliki aturan waris yang mungkin berbeda dan memiliki prinsip hukum yang berbeda-beda pula, sehingga berpotensi menimbulkan konflik hukum. Oleh karena itu, sengketa waris lintas negara termasuk dalam kajian hukum perdata internasional yang berperan untuk menentukan hukum mana yang nantinya akan kita terapkan atau akan diterapkan oleh pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dari perkawinan yang pertama menurut hak waris berdasarkan hukum Indonesia karena anak tersebut berdomisili di Indonesia, dan harta berupa tanah serta rumah yang berada di Indonesia seharusnya tunduk pada hukum Indonesia. Dari ilustrasi ini kita bisa melihat adanya sengketa waris lintas negara karena mengandung beberapa unsur asing. Yang pertama, adanya perbedaan kewarganegaraan dan domisili, di mana pewaris adalah warga negara Indonesia namun berdomisili di luar negeri. Dan yang kedua, adanya ahli waris yang tinggal di berbeda negara. Yang satu berada di Indonesia yaitu dengan hasil perkawinan yang pertama, dan yang kedua anaknya yaitu yang berada di Belanda. Dan yang ketiga, harta warisan tersebut juga berada lebih dari satu negara, yaitu di Belanda dan di Indonesia tadi. Lalu permasalahan hukum yang kemudian muncul adalah hukum mana yang berlaku untuk membagi warisan tersebut, serta pengadilan negara mana yang akan menyelesaikan terkait sengketa tersebut. Dalam perspektif hukum perdata internasional, kemungkinan besar harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah di Indonesia akan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan asas letak harta atau leg resite. Sementara itu harta bergerak seperti tabungan dan apartemen di Belanda dapat tunduk pada hukum Belanda berdasarkan domisili pewaris. Ilustrasi kasus ini menunjukkan bahwa sengketa waris lintas negara tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu sistem hukum saja. Tetapi diperlukan beberapa peran hukum perdata internasional untuk menentukan hukum yang berlaku dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris agar pembagian warisan ini dapat dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan nantinya. Kalau muncul pertanyaan, lalu hukum menggunakan dalam kasus Pak Andi tersebut, jawabannya tidak akan langsung satu hukum, tetapi ditentukan berdasarkan jenis hartanya dan asas hukum perdata internasional. Sekarang coba kita bayangkan dalam kasus Pak Andi tadi, apakah semua harta bisa diperlakukan sama atau berbeda? Dalam hukum perdata internasional umumnya dibedakan antara harta tidak bergerak dan harta yang bergerak. Yang pertama, untuk harta tidak bergerak seperti tanah, rumah yang berada di Indonesia, harta jenis ini mengikuti hukum negara tempat harta itu berada, yaitu di Indonesia. Berarti kita mengikuti hukum Indonesia atau dikenal dengan asas leg resite. Artinya meskipun Bapak Andi meninggal di Belanda dan sudah tinggal lama di Belanda, tanah dan rumah yang ada di Indonesia tetap tunduk pada hukum Indonesia dan kita selesaikan oleh pengadilan Indonesia. Kedua, untuk harta bergerak seperti tabungan, rekening bank atau apartemen yang berada di Belanda, harta ini umumnya tunduk pada hukum negara domisili terakhir, yaitu di Belanda. Jadi pembagian harta bergerak tersebut dapat menggunakan hukum Belanda dan diselesaikan melalui pengadilan Belanda pula.
Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa sengketa waris lintas negara bisa saja lebih dari satu hukum digunakan secara bersamaan. Hukum Indonesia digunakan untuk harta yang berada di Indonesia, sementara hukum asing digunakan untuk harta yang berada di luar negeri pula. Nah, ini yang membuat sengketa waris lintas negara menjadi kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan sistem satu hukum saja. Dan disinilah peran hukum perdata internasional sangat penting, yaitu untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku dan pengadilan mana yang akan berwenang dalam pembagian warisan ini, agar pembagian warisan tetap adil dan memiliki kepastian hukum. Dan di ujung presentasi ini saya akan menyampaikan simpulan dari pembahasan mengenai sengketa waris lintas negara dalam hukum perdata internasional. Dari seluruh pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa sengketa waris lintas negara merupakan sebuah permasalahan yang muncul akibat adanya unsur asing dalam hubungan waris, seperti perbedaan kewarganegaraan, juga perbedaan domisili pewaris yang berada di luar negeri, dan letak warisan yang berada di beberapa negara, serta adanya perkawinan campuran. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan pembagian warisan tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan satu sistem hukum saja. Dalam konteks ini, hukum perdata internasional memiliki peran yang begitu penting. Hukum perdata internasional tidak secara langsung membagi warisan, akan tetapi hukum perdata internasional ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan hukum mana yang nantinya akan berlaku dan pengadilan mana yang akan berwenang dalam menyelesaikan sengketa. Melalui asas-asas seperti asas kewarganegaraan, asas domisili, dan asas letak harta waris, dapat ditentukan bahwa dalam satu perkara waris lintas negara ini lebih dari satu hukum bisa kita terapkan secara bersamaan, tergantung pada jenis dan lokasi harta warisan. Selain itu, sengketa warisan lintas negara juga menunjukkan bahwa globalisasi memiliki dampak yang nyata dalam bidang hukum perdata. Mobilitas manusia yang tinggi serta kepemilikan aset di lintas negara membuat persoalan waris menjadi semakin kompleks. Tanpa pemahaman yang memadai, sengketa seperti ini berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan, ketidakpastian hukum, serta kerugian bagi para ahli waris. Dan berdasarkan simpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, tentunya diperlukan peningkatan pemahaman terhadap hukum perdata atau konsekuensi hukum dari kehidupan lintas negara, khususnya terkait waris. Masyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan lebih dari satu negara, khususnya terkait waris ini, sebaiknya menyadari bahwa perbedaan sistem hukum dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Lalu yang kedua, perencanaan waris menjadi sangat penting dalam konteks lintas negara. Pembuatan wasiat yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menjadi langkah preventif untuk meminimalkan sengketa antar ahli waris. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dapat lebih terjamin. Selanjutnya yang ketiga, bagi praktisi dan akademisi hukum, penguasaan hukum perdata internasional perlu terus ditingkatkan. Hal ini penting karena agar penyelesaian sengketa waris lintas negara dapat dilakukan secara profesional
secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Lalu yang keempat, rekomendasi yang dapat kita berikan yaitu negara juga diharapkan dapat terus mengembangkan regulasi dan kerjasama internasional yang berkaitan dengan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing, khususnya dalam perkara perdata. Kerjasama ini diperlukan agar penyelesaian sengketa waris lintas negara tidak terhambat oleh perbedaan yurisdiksi antar negara. Dengan memahami sengketa waris lintas negara melalui perspektif hukum perdata internasional, kita dapat melihat bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan lintas negara, dan pemahaman ini menjadi bekal penting khususnya bagi kita sebagai mahasiswa hukum untuk menghadapi tantangan hukum di era globalisasi ini. Akhir kata, kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan pemahaman kita bersama terkait sengketa waris lintas negara dalam perspektif hukum perdata internasional. Terima kasih atas perhatiannya oleh Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita dan memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.